Saat hamil, Bumil nggak cuma perlu lebih hati-hati dalam memilih makanan dan minuman aja loh, tapi juga termasuk skincare alias produk perawatan kulit yang Bumil pakai. Kenapa? Karena nggak semua bahan yang terkandung dalam skincare tuh aman digunakan pas lagi hamil. Makanya di video kali ini saya akan kupas tuntas kandungan skincare apa aja yang sebaiknya dihindari di masa kehamilan. Jadi tonton video ini sampai selesai ya Bumil. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Sekarang produk perawatan kulit makin booming ya. Dan udah makin banyak juga nih yang makin aware sama manfaat melakukan perawatan kulit sebagai salah satu wujud dari self-love dan upaya anti-aging. Mulai dari menggunakan pembersih muka, toner, masker wajah, serum, pelembab, hingga tabir surya. Tapi buat para bumil, kebiasaan ini perlu banget dapat perhatian ekstra nih. Soalnya ada beberapa bahan yang meski umum terkandung di dalam skincare dan mampu memberikan manfaat buat kulit, tapi bisa menimbulkan resiko bagi kehamilan dan janin ketika bahan tersebut terserap oleh kulit, lalu beredar melalui aliran darah dalam tubuh ibu hamil. Nah, ngomong-ngomong soal risiko kehamilan, kalau selama hamil ini Bumil punya masalah kesehatan kulit maupun masalah terkait kehamilan, Bumil bisa loh manfaatin layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Bumil bisa langsung berkonsultasi sama dokter berpengalaman tanpa harus keluar rumah. Di aplikasi ini pilihan dokternya banyak, mulai dari dokter umum, dokter kandungan, dokter spesialis, bahkan psikiater dan psikolog juga ada. Untuk topik kesehatan kulit bisa chat ke dokter kulit. Kalau terkait kehamilan sih bisa ke dokter kandungan ya. Respon dokternya cepet loh, gak sampai 5 menit biasanya pertanyaan Bumil sudah dijawab oleh dokternya. Udah gitu, penjelasan dokternya pun mudah dipahami dan tentunya akurat secara medis. Oh iya, Bumil nggak usah takut atau ragu untuk curhat di aplikasi Halo Dokter ya. Chatnya bersifat rahasia kok, alias yang tahu cuma Bumil dan dokternya aja. Terus nih, kalau ternyata dari sesi konsultasi, Bumil butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin Bumil untuk buat janji konsultasi di klinik maupun rumah sakit terdekat saat itu juga. Cuma lewat aplikasi Halo Dokter. Gampang banget kan? So, tunggu apa lagi? Kalau Bumil belum punya aplikasinya, yuk download aplikasinya di App Store maupun Google Play sekarang juga. Dan rasakan segudang manfaatnya. Oke, sekarang saya mulai sebutin nih ya, kandungan skincare apa aja yang perlu Bumil hindari di masa kehamilan ini. Catat nih. Kandungan yang pertama, paraben. Paraben ini sebenarnya digunakan sebagai pengawet pada produk kosmetik maupun produk perawatan kulit. Dan berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur berbahaya pada produk tersebut. Biasanya sih paraben ini ada dalam sabun wajah, tabir surya, dan pelembab. Meski paraben bermanfaat, tapi Bumil lebih dianjurkan untuk menghindari produk yang mengandung bahan ini loh ya. Soalnya ada riset yang mengungkapkan bahwa paparan paraben bisa menyebabkan gangguan pada metabolisme janin. Nah, dikhawatirkan gangguan ini juga beresiko berlanjut sampai saat bayi udah lahir. Makanya, meski masih perlu diteliti lebih lanjut, tapi supaya lebih aman, ada baiknya Bumil menghindari produk perawatan wajah yang mengandung paraben ya. Kandungan yang kedua, oksibenzon. Oksibenzon diketahui dapat mengganggu sistem endokrin, yaitu suatu sistem di dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar penghasil hormon yang bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Makanya, ketika sistem endokrin terganggu, keseimbangan hormon dalam tubuh Bumil pun bisa jadi bermasalah. Alhasil, ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara permanen, bukan hanya pada Bumil, tapi juga si kecil di kandungan. Biasanya, oksibenzon ini sering ditemui dalam produk tabir surya. Jadi, kalau Bumil mau pakai tabir surya, perhatikan dulu ya kandungannya. Jangan langsung pakai dan oles gitu aja. Kalau emang mengandung oksibenzon, mending cari tabir surya lain ya. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu hidrokinon. Hidrokinon ini biasanya banyak ditemukan pada produk skincare pencerah kulit. Kadar hidrokinon umumnya lebih tinggi pada produk yang mengklaim bisa langsung memutihkan kulit dalam sekali oles. Produk seperti ini kayaknya cukup banyak ya dijual secara online. Tapi Bumil harus tahu nih, ketika produk dengan kandungan ini dioleskan ke kulit, hidrokinon bisa full terserap sepenuhnya oleh tubuh loh. Meski pengaruhnya ke janin masih perlu diteliti lebih lanjut, tapi Bumil sebaiknya tetap hindari produk perawatan kulit yang mengandung bahan ini ya. Apalagi kalau di luar dari anjuran dokter. Gimana pun, mencegah lebih baik daripada mengobati kan Bumil?
Sebelum saya lanjutin penjelasannya, saya mau ingetin nih, kalau Bumil belum subscribe YouTube Halo Dokter, yuk subscribe sekarang juga. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya ya, biar Bumil tetap update informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter. Oke, saya lanjutin lagi ya. Yang keempat, retinoid. Karena sifatnya bisa mempercepat pembaruan kulit, retinoid atau salah satu jenisnya yang lebih dikenal yaitu retinol, ini tuh biasanya terdapat di produk skincare yang berfungsi untuk mengurangi tanda-tanda penuaan alias anti-aging dan produk skincare yang berfungsi untuk mengatasi jerawat. Ya, tapi walaupun manfaatnya itu sayang banget untuk dilewatkan, saat hamil, Bumil mau nggak mau perlu menghindari produk yang mengandung semua jenis retinoid ya. Soalnya, berdasarkan riset yang ada nih, penggunaan retinoid pada masa kehamilan bisa meningkatkan resiko terjadinya bayi cacat lahir. Jadi nggak apa-apa ya Bumil, ditunda dulu skincare-nya untuk sementara. Dan kandungan yang terakhir, asam hidroksi. Asam hidroksi ini dikenal juga sebagai eksfoliator kimia, alias bahan yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran yang menempel di permukaan kulit. Beberapa jenis asam hidroksi adalah beta hidroksi acid, alfa hidroksi acid, asam glikolat, asam laktat, dan asam salisilat. Sebenarnya, bila dioleskan, bahan ini bisa dibilang hanya sedikit yang terserap oleh tubuh, sehingga sering dianggap memiliki resiko rendah. Meski demikian, keamanannya bagi ibu hamil hingga kini masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, agar lebih aman, ada baiknya jika ibu hamil menunda dulu pemakaian skincare yang mengandung bahan asam hidroksi, yang jenis-jenisnya sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu tadi 5 kandungan skincare yang sebaiknya Bumil hindari selama masa kehamilan. Jadi, sebelum menggunakan produk skincare apapun saat hamil, selalu perhatikan komposisi kandungannya terlebih dahulu ya Bumil. Terus, meskipun kandungan skincare Bumil udah aman untuk kehamilan, pastikan juga Bumil nggak alergi sama bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Untuk coba nyari tahu Bumil alergi atau enggak sama kandungan dalam suatu skincare, saya ada triknya nih. Coba oleskan sedikit aja produknya ke kulit Bumil, kemudian tunggu selama 24 jam. Kalau muncul reaksi alergi seperti muncul ruam kulit kemerahan, bentol-bentol, gatal, dan perih, itu bisa jadi Bumil nggak cocok sama produknya. Kalau kayak gini, jangan digunakan ya Bumil. Kalau Bumil masih ragu banget buat menentukan produk perawatan kulit yang tepat, mending konsultasikan langsung aja ke dokter. Nanti dokter akan membantu Bumil untuk menentukan produk perawatan yang sesuai dengan jenis kulit dan kondisi kesehatan Bumil secara menyeluruh. Sip deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bumil untuk menjaga kondisi di masa kehamilan ini ya. Kalau Bumil punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.